Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman bidan semua. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya siang hari ini teman-teman bidan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik ya, sehat-sehat semua ya teman-teman bidan semua ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu kalau gitu kita mulai aja bimbel siang hari ini. Sebelum kita mulai, kita utamakan membaca doa terlebih dahulu supaya bimbel pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan juga kita diberi kemudahan untuk pemahamannya nanti. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai ya teman-teman bidan semua. Oke, kembali lagi bersama Bang Muafi Aula Rizky pada siang hari ini atau nama panggilannya Bang Afi juga boleh ya teman-teman bidan semua. Di sini Bang Afi kembali menemani juga sekaligus membimbing juga membina untuk bimbel siang hari ini bersama Mas Koko dan semoga teman-teman bidan juga penuh dengan semangat ya untuk bimbel siang hari ini biar biar tidak loyo-loyo amat ini. Oke, mungkin nanti sebelum kita masuk pembahasan Bang Afi buka sesi apa buka buka sesi dan Bang Afi apa namanya? Bang Afi buka sesi itu dulu kayak apa kolom polling biar kita sama rata menjawabnya ya teman-teman bidan semua ya. Oke, kita nunggu Mas Kokonya dulu. Udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berdoa belum, Bang Sudah, Muafi? sudah Mas Koko. Udah, baik ibu-ibu. Sehat semua ya. Gimana hari ini puasa lancar, Bu? Alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu nanti bisa ditawasulin tuh, Bu ya. Biar apa ya? Apa ibu maunya apa? Lulus Ukom kah? Atau rezekinya banyak kah? Atau apa? Ini kan hari Arafah ya. Jadi hari yang doanya itu kita kayak gitu, Bu. Double XP. Pokoknya banyak-banyak doa hari ini ya, Bu. Oke, ibu-ibu, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, ya. Kemudian diberikan kemudahan untuk setiap urusan kita di dunia dan di akhirat. Ini dia soal pertama. Silakan Bang Muafi. Oke, baik. Silakan teman-teman bidan semua untuk soal nomor satu sudah ditampilkan. Kita analisa terlebih dahulu waktunya 40 detik dari sekarang. Mohon maaf teman-teman bidan yang on mic Bang Afi off mic dulu ya terlebih dahulu ya biar tidak. Oke, baik teman-teman bidan untuk sesi analisa soal nomor satu sudah habis. Mungkin Bang Afi tampilkan kolom polling dulu ya Mas Koko ya sebentar ya. Yuk, silakan. Baik, Alhamdulillah ada banyak pilihan ya. Ternyata rame laku ya. Tapi oke lah ini ya, antara C sama D-nya nggak ada yang milih. Ya, cukup mungkin Bang Muafi kita share yuk. A, B, dan juga E. A, B, E. Oke, Oke, ini pertama dia. mengeluh apa perutnya nyeri ya Bu, nyeri ringan itu satu datanya. Manakah di antara itu semua yang mengarahkan kita kepada keluhan perut ringan? Apakah tadi apa? A sama apa, Bang Muafi? A, B A, dan B E Mas sama Koko. E. Ini tadi pilihan awalnya ya. Oke. Kemudian yang kedua, datanya apa lagi? Lokea rubra ya, tapi tanpa bau kok ini. Jadi normal-normal aja ya. Nggak ada demam, ibu aktif menyusui setiap 2-3 jam. Normal Bu datanya. Jadi yang mana Bu kalau normal?
B. B. Betul sekali. Ini dia tepuk tangan ibu-ibu teman-teman. Involusi uteri Makanya besok fisiologi. aku fokus bikin laporan. Sekarang fokus Zoom, Mbak. Mm-mm. Matiin dulu mikrofonnya Bang Mopi. Oke, baik. Yuk kita lanjut ke soal kedua. Oh, saya jelasin dulu sedikit ya. Oke. Kalau subinvolusi uteri itu biasanya dia ditandai dengan TFU-nya lebih tinggi dari seharusnya. Terus lokianya banyak dan berbau. Baru ibu-ibu boleh pilih subinvolusi uteri. Apalagi disertai demam ya. Nah, kalau retensio plasenta parsial itu perdarahannya abnormal, lokeanya banyak disertai bau. Oh, mirip ya jadinya ya. Ya, cuma perbedaannya nanti di kontraksi uterusnya buruk ya. Bukan bukan nyeri ringan ya kalau retensio plasenta. Nah, kalau endometritis kemarin kita sudah pernah bahas ya di soal sebelumnya, yaitu apa? Nyeri tekan uterus berat, lokianya berbau busuk serta ada tanda infeksi. Itis-itis itu artinya infeksi ya Bu, itis, itis, apapun yang itis-itis. Kalau atonia uteri ringan ini biasanya uterusnya lembek. Nah, tadi kan dalam soal cerita tidak ada data uterus lembek. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke, baik. Ini dia soal nomor 2 sudah ditampilkan kembali. Teman-teman bidan semua, silakan dianalisa terlebih dahulu. Dicari kata kuncinya ya. Silakan waktunya menganalisa. Oke, waktu analisa sudah berakhir teman-teman bidan. Sekarang Bang Afi. Oke, Bang Afi tampilkan dulu kolom polling. Silakan menjawab di kolom polling. Waktunya tidak banyak. Jadi lokea-lokea ini keluar di soal D3 sama di profesi ya. Saya juga eh, ya nggak apa-apa lah ya. Memang kadang-kadang kita dipertanyakan oleh soal-soal yang hafalan gitu ya, hafalan. Nantilah Bang Muafi, tolong habis ini catat dulu. Ingetin saya kasih catatan tentang lokea-lokea. Jadi perbedaannya apa kapan waktunya dan seterusnya gitu ya Bu ya. Nanti saya kasih catatan ringkasnya supaya ibu-ibu bisa pelajari itu. Di sini kalau kita lihat ada A, B, C sama D. Kalau E nggak ada yang milih. Oke. Yang pertama, dia hari ke-6. Nah, kan kita harus jadi ngapalin ya. Hari ke-6 tuh apa ya gitu. Terus warnanya kecoklatan, tanpa disertai bau menyengat atau nyeri perut ini nggak ada. Nah, itu aja sebenarnya udah kita bisa jawab kalau ibu-ibu dan teman-teman tahu datanya. Jadi saya jelasin dulu satu-satu ya. Jawabannya yang B ya, ibu-ibu teman-teman selamat ya. Prok, 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 prok. Kalau Lochia rubra yang patologis itu dia berwarna merah segar. Kemudian jumlahnya banyak, berbau tidak sedap disertai nyeri perut hebat serta tanda infeksi. Ya, nah kalau misalkan serosa yang fisiologis itu hari keempat sampai hari ke-9. Kalau alba fisiologis itu setelah hari ke-10. Nah, kalau rubra yang fisiologis itu berlangsung hari ketiga ya, kemudian warnanya merah. Jadi ini harinya dulu nanti saya makanya harus bikin catatan hari-hari ini supaya nggak salah. Kemudian kalau endometritis nggak usah kita bahas. Kemudian kita lanjut lagi di serosa yang fisiologis tadi itu ya. Warna kecoklatan adalah ciri khas dari Lochia serosa. Itu ya Bu, jumlahnya sedang, kemudian tanpa bau ya, tanpa nyeri. Nah, itu udah serosa. Udah serosa Ibu pilih itu aja. Tapi saya sih lebih sukanya di warna darah sama hari. Biasanya itu udah bisa sedikit mengarahkan kita. Jadi hafalannya nggak terlalu kebanyakan. Selamat ibu-ibu yang berapa banyak tadi Bang Muafin jawab B. Lumayan banyak Mas Koko.
Oke, ya yang ini mudah-mudahan seragam benar semua ya. Oke, baik. Soal nomor 3 selanjutnya ya, teman-teman bidan semua, kita ke sesi analisa terlebih dahulu. Silakan menganalisa, waktunya tidak banyak, mulai analisanya. Intinya ini pasien kontrol, terus TTV-nya normal, ya kan? Kemudian nggak ada masalah ya Bu ya. Silakan Bang Muafi. Oke, langsung Bang Afi tampilkan kolom pollingnya Mas Koko. Oke. Silakan teman-teman bidan dipilih di kolom polling yang barusan Bang Alfi tampilkan. Kira-kira apa nih jawabannya nih untuk soal nomor 3? Padahal tadi saya udah bilang Bu, ini datanya normal, datanya normal. Nggak ada masalah sama sekali, ini nggak ada masalah. Hari ketujuh, kalau dilihat ternyata kondisinya seperti ini ya, ya memang seperti ini, nggak ada masalah. Apa ibu-ibu teman-teman pilih apa? C. Betul sekali 2 juta rupiah dipotong pajak berapa Bu? Berapa? Habis langsung ya Mas Bahan Koko ya? fisiologis masa nih pas potong pajak 2 juta. Kalau infeksi nggak ada data infeksi di atas, jadi jangan dipilih. Hematoma nggak ngomongin masalah darah, mana darah-darah yang terlalu bagaimana-bagaimana nggak ada di perineum perdarahan ya Bu. Kemudian subinvolusi juga tidak ada. Laserasi nggak ada juga. Jadi ini sebenarnya adalah perubahan yang normal ya, normal. Kadang-kadang kita malah terkecoh sama soal-soal yang normal. Padahal bidan menanganinya yang normal-normal saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan Bang Muafi, 30 detik. Oke, baik Mas Koko. Oke, silakan teman-teman bidan semua, kita analisa kembali 30 detik untuk soal nomor 4 sampai seterusnya. Dimulai sesi analisanya. Silakan. Oke, sudah Bang Afi tutup untuk sesi analisa. Bang Afi tampilkan untuk kolom pollingnya teman-teman bidan semua. Silakan bisa langsung dipilih-pilih jawabannya di kolom polling yang Bang Afi tampilkan. Ayo kira-kira milih yang mana nih dari kelima pilihan yang A, B, C, D, E atau yang E nih? Oke, sudah semua memilih di kolom polling? Oke, sudah Bang Afi tutup kolom pollingnya ya teman-teman bidan dan Bang Afi tampilkan hasilnya. Oke, ini dia soal nomor 4 yaitu ada dua pilihan kemungkinan nih Mas Koko nih yaitu yang B sama yang E. Oke. Iya, Hmm. kalau kita lihat A, B, C, D, E semua dipilih. Yang pertama, coba Ibu perhatikan baik-baik. Apakah melakukan rujukan tanpa tindakan awal adalah suatu hal tindakan yang benar? Tidak. Jawabannya salah. Bidan Tidak. sebagai garda terdepan tetap harus melakukan tindakan Melakukan tindakan awal. awal. Ya, jadi itu udah pasti salah. Kemudian yang kedua, apa yang mendasari kita memilih A, yaitu melakukan jahitan laserasi? Kenapa harus dijahit? Ada datanya tidak Bu di atas Bu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Jadi ada. Tidak jadi ada. jangan, berarti kan salah kepencet ya. Kalau Ya. kita kasih antibiotik Tidak ada data. Tidak ada data. dan dan Tidak boleh. iya Tidak ada bukan kolaborasi. Tidak ada ya, kolaborasi. oke, bukan kewenangan. Jadi pertanyaan bukan tindakan kolaborasi ya Bu. Jadi jangan. Itu sesederhana itu cara kita mengeliminasi ya. Kemudian kalau kita eksplorasi secara manual rongga uterusnya, apakah ini menyelesaikan masalahnya Bu? Tidak. 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 Jadi selamat ibu-ibu yang memilih. B. TB. Udah pinter-pinter, Masya Allah. Besok tinggal nyate ya Bu. Lanjut Bu, soal nomor 5. Saya Oke, mau kasih hadiah catatan ke ibu-ibu. 60 berapa halaman? 63 halaman ya. oke silakan teman-teman bidan semua untuk soal selanjutnya dianalisa terlebih dahulu. Waktunya Bang Afi mulai dari sekarang.
Ayo Bang Muafi langsung polling. 30 detik kan tadi kan? Ya langsung polling. Oke, silakan teman-teman bidan langsung dipilih di kolom polling yang barusan Bang Afi tampilkan. Plasenta belum juga lahir. Nah, kan intinya itu. Berarti di antara opsi A, B, C, D, E mana Bu yang ngomongin plasenta? B. Betul sekali. Tepuk tangan ibu-ibu teman-teman. Udah gitu aja sebenarnya. Daripada kita pusing-pusing, atonia uteri ini apa ya artinya? Kalau inversio uteri ini sesederhana kita lihat aja datanya plasenta belum lahir. Mana yang tentang plasenta? Apakah ini? Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Tapi kalau mau saya bantu jelasin sedikit boleh. Atonia uteri, ibu-ibu boleh pilih ketika ya apa namanya? eh, itu tidak berkontraksi kuat ya. Di situ datanya apa? Atonia uteri terasa lembek dan tidak berkontraksi kuat. Nah, kalau inversio uteri ditandai dengan uterusnya terbalik ya, terbalik keluar. Kemudian nyeri hebat dan juga ada tanda shock. Kalau ada shock berarti kita boleh pilih inversio uteri. Nah, kalau laserasi adanya perdarahan aktif tanpa gangguan pelepasan plasenta. Jadi plasentanya udah lahir sempurna ya. Tapi terjadi perdarahan aktif, maka kita pilih laserasi jalan lahir. Hematoma ditandai bengkak kemudian nyeri hebat di perineum tanpa keterlambatan kelahiran plasenta. Jadi plasentanya mah lahir aja gitu ya. Tapi ada bengkak dan juga nyeri hebat di perineum. Lanjut ke soal nomor 6. Aduh, harusnya saya jangan jelasin nanti jawab ini nomor 6. Oke, terima kasih Mas Koko. Kita lanjut terlebih dahulu ya teman-teman Enggak bidan. usah, dia langsung bisa jawab. Ibu-ibu Langsung. hebat bisa langsung Oke, jawab. mungkin Terjadi perdarahan aktif, Bu. Yang mana, Bu? C. C. Yang C. Laserasi jalan lahir. Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu yang sudah memperhatikan soal nomor 5 tadi. Benar, laserasi jalan lahir. Nah, jadi kira-kira gitu. Daripada kita baca panjang kali lebar seorang perempuan tatetot, langsung lihat datanya apa. Selama ibu-ibu mampu membedakan 5 ini, opsi ini, kata kuncinya apa, maka ya nggak bakal salah lagi. Dan nggak akan ragu. Nggak percaya? Yuk kita coba nomor 7. Nyeri hebat di daerah vulva dan perineum. Hematoma pulpa. Oke, satu C. orang memilih C. Yang C. lain, ibu-ibu. C. Oke, selamat ibu-ibu. Mas C. Iya, betul sekali. Benar kan, Bu? Jadi nggak usah panjang kali lebar kan, Bu, baca soalnya. Iya. Besok pas Ukom lupa apa enggak nih? Enggak. Enggak, ya nggak semoga boleh enggak ya. ya. Semoga tidak. Karena diagnosis nih banyak loh nanti keluar di Ukom. Lanjut, soal nomor 8. Apa nih? Nyeri perut bagian bawah. Ayo jawabannya apa teman-teman bidan semua? B. Postpartum. Oke. Endometritis. B. Ya. Sebenarnya sesederhana kalau misalnya nyeri perut bagian bawah semakin hebat. Terus sebenarnya data utama kita memilih endometritis itu apa sih? Ini adanya bau busuk. Bau busuk. Sesuatu hal yang berbau busuk di tubuh kita ini artinya ada infeksi ya Bu. Artinya ada infeksi ketika ada bau busuk. Benar sekali. 2 juta rupiah yang memilih B. Prok. Sayangnya dipotong pajak 2 juta ya Bu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Nah, ini saya suka nih yang pertanyaannya tindakan-tindakan. Oke, mungkin kita ke analisa ya teman-teman bidan semua. Silakan waktu analisa Bang Afi mulai dari sekarang. Tidak banyak-banyak. Silakan dianalisa terlebih dahulu. B. Oke, Oke. yuk sekarang saya tanya ya Bu, kalau misalkan kita melakukan ya udah berhenti aja deh ngasih asinya, bener gak Bu?
Enggak. Enggak, apapun yang Lanjut, terjadi ASI. pemberian ASI tidak boleh dilakukan berhenti ya Bu, tidak boleh berhenti apapun Ya. kondisinya. Antibiotik Enggak. enggak, karena Tidak. pertanyaannya tindakan Tidak ada awal. abses. Benar. Oke. Kalau Kalau berarti kita insisi aja gimana Bu? Tidak ada abses. benar. Oke. Oke, kalau kita masase Tidak. Tidak. ya Menyelesaikan karena masalah. ya. Dan juga jangan lupa Bu, yang diminta adalah awal. Tindakan awal. Nah, karena paling awal ya paling gampangnya kompres hangat aja dulu, ya kan? Anjurkan ibu tetap menyusui. Selamat ibu-ibu, 100% menjawab benar yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bang Muafi, Iya, Mas sepertinya Koko. 20 detik cukup nih. Iya, Mas. Sudah Ya, saya setting 20 kok. detik. 20 detik. Oke, soal selanjutnya teman-teman bidan 20 detik Bang Afi mulai dari sekarang Anisanya. Silakan. C. C. Infeksi saluran Polling. Oke, Polling Bang sebentar Muafi. ya teman-teman Infeksi bidan. saluran kemih Bang Afi postpartum. tampilkan dulu untuk kolom pollingnya. Boleh, yang manapun boleh. Silakan Tapi dipilih. kalau ibu-ibu pilih A ya salah. Karena kan tadi udah saya keluarin soal itu. Nggak mungkin nomor 10 saya keluarin soal yang sama. Ya. Nah, ternyata ada bervariasi ya Bang Muafi ya. Betul Mas Koko nih ada yang B, D, dan yang E Heeh. baru muncul kayaknya ini. Iya, kalau yang E kayaknya kepencet karena baru muncul ya. Oke, di Npol. Nah, ini dia jawaban ibu-ibu sama teman-teman. Tuh B, C, D, E. Oke ya. Udah kita stop share. Sekarang kita lihat dulu. Keluhan berkemih. Wah, udahlah itu mah. Ya kan? Berkemih, nyeri saat berkemih. Manakah di antara A, B, C, D ini yang kira-kira ngomongin kemih kan ya Bu? Secara logikanya gitu dulu. Nah, secara logikanya C. gitu. Kedua, C. ditambah lagi. Infeksi. Ngomongin lagi kemih. Berkemih dengan jumlah sedikit. Merasa tidak nyaman di area kandung kemih. Lah, ini mah ya udah sih kita langsung pilih aja yang C. C. Tepuk tangan ibu-ibu dan teman-teman. Benar ya, infeksi saluran kemih postpartum karena dia hari kelima masa nifas. Lanjut Bang Muafi, kita ke soal nomor 11. 20. Oh, 11. Langsung Oke. langsung loncat gitu ya. Oke, terima Oh, kasih ntar Mas dulu Ko. sebentar. Ya. Ibu-ibu kan kemarin kan saya udah sempat infoin ya bahwa ada apa namanya tuh? Buku yang versi baru. Nah, Kisi-kisi. nanti buku kisi-kisi Udah itu dipesan. saya paketin beserta ini saya cetak nih Bu. Nah ini nih, ini enak banget nih buat belajar nih ya. Yaitu judulnya Rangkuman Pembelajaran UKOM. Tentang apa? Deteksi dini dan patologi dalam kebidanan. Jadi kalau orang biasa deteksi dini dan komplikasi, tapi saya maunya deteksi dini sama patologi. Nah, kemudian ada apa aja nih? Yuk kita lihat dulu sebentar ya Bu. Ini semua siklus perempuan ya Bu ada ya. Ini saya udah printin. Nanti pokoknya jadi satu sama buku yang Ibu pilih. Jadi misalnya pada saat remaja ada apa aja? Ya kita periksa menstruasinya dia, apakah dia mengalami aminore atau oligo atau menor dan lain sebagainya. Gimana sih cara pemeriksaannya? Kita tanya dong, siklus haidnya seperti apa, berapa lama, volumenya gimana, nyeri atau tidak dan seterusnya. Oke, itu yang remaja. Yuk kita lihat lagi yang lain. Ini apa? Oh masih remaja, deteksi dini ada 8, 9, 10. 10 deteksi dini ya Bu. Ini nanti bermanfaat juga nih buat catatan Ibu sebagai bidan di RS, di Puskesmas atau di TPMB ya. Kemudian patologinya apa? Nah, kadang-kadang pertanyaannya apakah diagnosis? Nah, kan ntar muncul tuh dysmenorrhea itu yang kayak gimana? Yang ada tandanya nyeri hebat ya, nyeri perut bagian bawah menjelang atau selama menstruasi disertai dengan mual. Hasil anamnesis apa dan seterusnya, sakit kepala, nyeri punggung, lemas, sudah kita langsung pilih aja dysmenorrhea. Dalam catatan ini tidak ada soalnya ya Bu, tapi hanya ini aja ya, membedakan antara tiap-tiap homogen di dalam soal UKOM, jadi kita nggak salah. Hiperminorrhea artinya apa? Ya udah dia artinya perdarahannya tuh banyak, banyak gitu ya. Kayak gitu Bu. Kemudian kita masuk ke mana patologisnya seperti apa? Oh ini anemia defisiensi zat besi itu apa?
terlihat pucat, lemas, mudah lelah, sakit kepala. Apakah diagnosis yang tepat? Langsung aja pilih anemi defisiensi besi. Kemudian saya mau masuk ke kehamilan aja yang soalnya paling banyak keluar ya, hamil dan persalinan. Ini udah termasuk ya Bu satu paket sama buku yang Ibu pesan. Saya tadi tadi pagi tuh mikir, aduh saya pengen kasih bonusan apa ya? Nah inilah dia. Deteksi dini apa tuh? Misalnya pemeriksaan gula darah. Berarti gimana cara kita? Yaitu kita minta pasien untuk tes gula darah puasa ya. Kalau screening preeklamsi gimana sih? Berarti kita ukur tekanan darahnya, kemudian pemeriksaan protein urinnya gitu ya. Pakai apa ya, urin dipstick ya. Kemudian apalagi misalnya screening infeksi menular seksual ya Bu, yaitu apa, tes darah, tes sekret ya, begitu. Kemudian kalau kasus patologinya seperti apa, abortusnya seperti apa, ya biasanya perdarahan, kemudian nyeri perut bawah, keluar jaringan dari jalan lahir gitu ya Bu. Kalau kehamilan ektopik yang seperti apa? Ibu pilih aja kalau ada datanya nyeri perut, nyeri hebat di satu sisi perut bawah. Pokoknya dia ada nyeri hebat di bagian bawah perut, kemudian ditambah lagi perdarahan bercak. Udah dua data itu aja Ibu baca nih, Ibu boleh langsung pilih kehamilan ektopik. Tapi biasanya kan dosen akan menambahkan data pusing, pucat, kemudian ada shock juga. Ya udah makin menguatkan data kita untuk memilih kehamilan ektopik. Mola, plasenta, solusio dan seterusnya itu ada banyak semua di situ ya Bu. KPD, sindrom HELP, oligopoli, infeksi. Ya ini di sini cuma kurang ini aja ya, kurang lengkap infeksinya. Kemudian persalinannya apa? Misalnya apa namanya? Ini kan ininya Bu, pemeriksaan tanda infeksi misalnya pada ibu persalinan. Ya kita cek aja suhu tubuhnya berapa. Ya kan tadi ibu yang sampaikan sendiri, infeksi datanya apa? Suhu ya udah ini cocok ya Bu. Terus denyut jantung ibunya. Kemudian cairannya ketubannya gimana? Berbau atau tidak atau memang khas gitu ya. Kalau berbau berarti ada kemungkinan ada infeksi tuh di situ gitu ya. Kemudian kita masuk ke patologisnya. Patologisnya apa? Ada distosia, ada KPD. Kadang-kadang kita malah bingung membedakan distosia, KPD, partus lama, persalinan macet dan seterusnya. Ini udah saya buatin Bu catatannya. Enak banget pokoknya Bu. Nanti seminggu mulai hari Senin besok sampai hari Jumat Ibu tolong baca-baca ini sesering mungkin ya Bu. Nanti jangan WA ke saya Mas Koko keluar itu di tryout, jangan. Nanti saya dibilang ngebocorin. Nah, distosia tuh seperti apa? Udah jelas. Pembukaan serviknya macet ya. Ini ibu-ibu sebenarnya udah hafal di luar kepala. Cuma kalau dalam bentuk soal kenapa? Nah, gitu ya. Pokoknya catatannya menurut saya Terjebak. bagus. Terjebak ya, Bu. Karena kayak seakan-akan semua data dikeluarkan gitu ya. Ada. Yuk, kita mulai lagi nomor 11. Oke, terima kasih Mas Koko. Ini dia soal nomor 11 teman-teman bidan, kita analisa 20 detik. Yang sudah menemukan kata kuncinya atau jawabannya tolong di keep terlebih dahulu. Bang, abis ini Bang Afik tampilkan kolom pollingnya. Silakan. Oke, kolom polling soal nomor 11 sudah habis teman-teman bidan. Kali ini akan Bang Afi tampilkan kolom pollingnya. Oke, silakan dipilih, dijawab di kolom polling yang Bang Afi tampilkan. Iya, Silakan. kalau soal seperti ini memang agak susah ya. Maksudnya kayak semuanya tuh asing buat terlalu sering dipelajari ini jadinya terlalu asing. Tapi kalau tadi saya bilang itis-itis itu artinya infeksi, maka bagi ibu-ibu yang memilih B sama C ini salah Bu. Ini kan udah itis nih. Artritis, emang ada data Selulitis. infeksi di atas? Tidak ada ya Tidak. Bu. Selulitis, tidak ada ya Bu. Data infeksi di atas berarti ini langsung kita buang. Tersisalah 3, varises, trombosis, atau edema fisiologis. Tapi emangnya ini fisiologis ya? Coba yuk kita baca dulu yuk. Keluhannya pertama nyeri betis kanan sejak kemarin. Kemudian apa tuh? Kaki kanannya tampak sedikit bengkak. Ya. Kalau kaki kanan sedikit bengkak mah udah bukan varises ini ya. Berarti ini langsung dieliminasi. Kecuali misalnya keluar ya yang kita tahu lah ya Bu, varises seperti apa. Kemudian merah teraba hangat. Nah, ini tinggal 2 ya Bu, tinggal 2.
Tapi apakah bengkak, kemudian merah, teraba hangat, nyeri tekan ini normal, Bu? Tiga. Kan tidak, berarti jangan kita C. pilih edema facial. Iya, selamat ibu-ibu yang mau pilih D. Udah deh, gitu. Tapi kalau ibu-ibu mau secara teorinya, boleh yuk kita bahas secara teori. Varises tungkai itu ditandai adanya ini dihapus ya udah. Lebaran pembuluh darah vena yang jelas terlihat. Jadi tanpa disertai tanda inflamasi akut. Jadi nggak ada nyerinya kalau varises ya Bu. Kemudian kalau artritis itu umumnya nyeri pada sendi. Ya bukan spesifik di betis ya Bu, tapi di sendi. Dan tidak menyebabkan pembengkakan. Oke, nah kalau selulitis itu biasanya disertai demam tinggi. Nah, tadi kan di kasus kan demamnya nggak terlalu tinggi ya, apa gimana? Saya lupa juga ya. Mm-mm. Kemudian kalau kita pilih edema fisiologis, eh, ini tidak disertai nyeri hebat, kemerahan dan kehangatan. Jadi bukan ya, bukan. Jadi yang benar adalah trombosis vena dalam. Gejalanya khas ya, yaitu nyeri, nyeri betis, kemudian bengkak, kemudian ada kemerahan, teraba hangat, ya. Kemudian nyerinya meningkat saat dibawa jalan. Trombosis vena dalam. Lanjut, kita ngomongin shock nih Bu. Six shock, silakan. Oke, terima kasih Mas Koko sebelumnya. Oke, silakan teman-teman bidan semua untuk soal selanjutnya dianalisa terlebih dahulu. Waktu analisa Bang Afi mulai dari sekarang. Oke, sesi analisanya sudah berakhir teman-teman bidan. Silakan langsung dipilih. Bang Afi tampilkan kolom pollingnya. Jadi sebenarnya ciri khas dari hipovolemik itu kan apa Bu? Keluar Darah. Darah benar, keluar darah banyak. banyak. Ya. Jadi selamat ibu-ibu yang memilih B. 47 orang menjawab benar. Kenapa nggak yang neuro? Kenapa nggak kardio dan seterusnya? Yuk kita baca dulu deh. Supaya ibu-ibu nggak penasaran ya kenapa bukan neuro. Kalau neurogenik itu biasanya cedera tulang belakang ya atau trauma trauma neurologis yang lain ya, bukan kondisi postpartum dengan perdarahan aktif. Nah, kalau hipovolemik udah jelas perdarahan. Karena ini judulnya shock hipovolemik postpartum, jadi terjadi akibat perdarahan postpartum dengan jumlah yang banyak. Intinya kalau volume kan berarti kan artinya nah gitu Bu. Kalau kardio berarti ada gak nih tanda-tanda bahwa ini berkaitan dengan jantung ya? Kan nggak ada tadi dalam soal itu yang menyatakan tentang jantung, ada gangguan fungsi jantung dan seterusnya. Jadi nggak usah kita pilih. Kalau shock septic itu infeksi berat. Jadi kalau ada data infeksi, baru kita boleh pilih shock septic. Sekali lagi, neuro itu cedera tulang belakang atau trauma neurologis. Ya Bu, nanti soal ceritanya akan mengenai tentang cedera tulang atau neurologis. Kalau hipovolum, kata kuncinya adalah darah yang berlebih. Kalau kardio, dia ngomongin jantung atau tidak. Kalau septik, intinya dia ngomongin tentang infeksi atau tidak. Gitu ya Bu. Oke, lanjut kita ke soal Maaf Mas berikutnya. Koko, boleh Mangga, tanya Mas? boleh Ibu silakan. Saya rancu sama shock hemoragik, antara hemoragik sama hipovolemik, saya bingung Oke. gimana cara membedakan. Terima Oke, kasih. berarti nanti saya tambahin ya catatannya ya tentang shock sama apa tadi Bu yang pertama saya janji lokea ya. Oke, Mas Koko. Oke, nanti saya kirimin catatannya ya Bu ya. Iya Mas Lanjut Koko, terima soal nomor kasih. 13. Ya, terima Oke, kasih Bu Darmayanti. baik. Terima kasih ya Mas Koko untuk pembahasannya. Silakan teman-teman bidan semua. Untuk soal selanjutnya kita analisa terlebih dahulu. Silakan dianalisa Bang Afi mulai waktu analisanya. Saya melahirkan. Yuk, silakan. Oke. Oke, silakan teman-teman bidan dipilih
terlebih dahulu di kolom polling. Iya, ternyata agak sedikit membingungkan ya. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya udah menciri khas banget sih Bu. Sebenarnya harusnya kita nggak bingung ya, tapi it's okay. Pertama, postpartum ya. Apa yang terjadi dengan orang postpartum menangis tanpa sebab? Ini ciri khas banget gak sih Bu? Ciri khas apa Iya, Bu? Ciri Baby khas apa? blues. baby Blues. blues. Betul, betul tepuk tangan ibu-ibu yang memilih Blues. C. Ayo Bang Mopi mana tepuk tangan nggak kedengeran suaranya. Nah gitu ya. Kemudian apa? Cemas, mudah tersinggung ya. Nah ini adalah apalagi ada tanda ini nih Bu, data ini nih. Apa Mampu merawat bayi, merawatnya. merawat bayi. Intinya ketika ada data-data kata-kata merawat bayi, udahlah itu udah ke arah baby blues. Nah, bagaimana dengan depresi, dengan psikosis, gangguan cemas? Kalau gangguan cemas nanti diulang-ulang dalam soal cerita ini ya. Dalam soal cerita ini diulang-ulang kata cemasnya. Misalnya cemas dengan masa depan anak, cemas dengan dan seterusnya. Kalau kelelahan sih nggak ada data lelah ya. Maksudnya kayak tidak aktivitas tapi pasien merasa lelah. Nah, itu baru kita bisa pilih yang itu ya. Nah, kalau depresi kita boleh pilih ya. Ini gejalanya lebih berat. Dia harus lebih dari 2 minggu. Nah, kalau tadi kan nggak nyampe 2 minggu ya. Kemudian kalau psikosis itu ditandai gejala berat berupa dia sampai halusinasi, kemudian delusi, perilakunya aneh. Halusinasi seperti apa? Nanti dalam soal cerita bisa jadi dia kayak mendengar bisikan atau melihat. Nah, kalau udah ada kata-kata itu, kita boleh pilih psikosis. Kalau tidak ada, maka jangan dipilih. Intinya perbedaan baby blues, depresi dan psikosis. Depresi itu lebih dari 2 minggu. Kalau baby blues tidak sampai 2 minggu. Kalau psikosis ada datanya halu. Itu ya Bu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, saya jelasin tadi ya. Nggak sabar sih, harusnya jangan dulu. Ini nggak usah lama-lama Bu, silakan. Ini soal yang tadi gak sih? Saya ini ujian, Nak. Sama. C, baby Sama. blue. Baby Iya, blue. ini soal yang tadi ya. Sering menangis tanpa Heeh. sebab, Oke, kita lanjut yuk. tersinggung. Silakan Bu. Perempuan TPM bersama suaminya pada minggu keempat. Depresi. Minggu keempat Bu, yang mana Bu minggu keempat? Depresi. 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 Tepuk tangan ibu-ibu teman-teman. B, depresi. Nah gitu, jadi tanpa kita baca data panjang, selama ada kata kuncinya, oh tadi berapa ya, lebih dari 2 minggu itu artinya depresi. Ya udah, langsung keluar kok contoh soalnya. 4 minggu masa nifas, oh berarti dia depresi postpartum. Kalau baby blues kan nggak nyampe ya. Kalau psikosis tadi apa Bu datanya Bu? Ada Halu. halusinasi. Halu. Nah, ada Halu, data mantap. halu ya. Heeh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Oke, silakan teman-teman bidan semua dianalisa terlebih dahulu. Oh, ini juga yang tadi ya? Kayak Sama ini. Enggak, ini Sama itu. Beda Mas, beda. Sama. beda. C. Ada halu. Mana Bu tulisan halunya? Psikosis. Itu terakhir Ibu sering berbicara Halusinasi. sendiri. Berbicara sendiri. Oh iya. Beda. C. Jadi Ibu pilih yang mana Bu? C. C. Oke, C. benar sekali ya. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang memilih C. Tadi nomor berapa yang sama ya? Baby blues itu? 14, 14 15. sama 13, Mas. Oh iya. 14, 13. Bang Muafi, 14. terima kasih Bu. Bang Muafi tolong 13 14 Bang Kojai suruh cek lagi ya. Kayaknya dia salah bikin PPT-nya itu. Lanjut soal nomor berapa nih Bu sekarang Bu? 17 ya. Ini kan tadi udah ketawa sendiri ya, ketawa sendiri. Nomor 17, silakan Ibu-ibu. Penata Silakan. laksanaan awal ya Bu, awal yang diminta. Silakan dianalisa terlebih dahulu teman-teman bidan. Saya udah nggak sabar. Langsung aja Bang Muafi. Oke, Mas Koko. Maaf tampilkan dulu untuk Ya, poll-pollnya. silakan. Polling dulu ya ibu-ibu teman-teman ya. Silakan.
Silakan teman-teman bidan diisi kolom pollingnya. Ketika keluar soal, kemudian penata laksanaan, tindakan, mau awal, mau yang tepat, mau apa, kita lihat dulu ya. Lihat, yang diminta adalah awal. Maka pertama, antibiotik udah pasti salah. Udah pasti nggak usah dipilih, Bu. Kalau permintaannya awal, ya. Kemudian, kalau kita langsung rujuk juga salah, ya. Karena yang diminta adalah Penata awal, laksanaan. benar ya, yang diminta adalah awal ya Bu, bukannya yang tepat gitu ya. Kemudian kalau kita menghentikan sementara waktu pemberian ASI, saya secara pribadi tidak setuju ya, apapun kasusnya tetap harus diberikan ASI. Ini apa mikrofonnya Bang Muafi? Kontrol aja. Kalau sudah 4 Oke, kok jadi bocor lagi? Sudah Mas. Dikontrol ya Bang Muafi ya. Jadi kalau kita lakukan masa uterus secara intensif, secara rutin, itu benar gak Bu sebagai penata laksanaan awal? Tidak. Tidak ya Bu, Bukan, tidak. bukan. Karena yang pertama kali yang perlu Ibu pahami, Ibu dalam arti pasien ya Bu, yaitu apa? Kita harus edukasi terlebih dahulu bahwa nyeri itu normal. Jadi kita suruh ngapain Bu? Nyaraninnya Bu? Ya udah, tinggal sering berkemih aja gitu. Selamat ibu-ibu yang memilih C. Berapa orang tadi Bang Muafi? Hampir semuanya Mas Koko rata-rata. Hampir semuanya benar. Jadi soal ini gampang ya, ngapain saya panjang ke lebar jelasin. Lanjut nomor 18. Penata laksanaan awal. Hati-hati. Langsung aja. Jangan dulu. Jangan pilih C ya. Bocoran, jangan pilih C. Oke, kita analisa dulu ya teman-teman bidan. Silakan dianalisa. Waktunya Bang Afi mulai. Polling. Masya Allah cepat banget. Udah Silakan kelihatan Bang Bang. Muafi. Udah ketahuan ya datanya ya. Udah. Silakan teman-teman bidan diisi pollingnya. Kalau ada yang masih milih C berarti kepencet gitulah ya. Terus merujuk lagi. Tadi udah saya kasih kunci ya. Merujuk itu bukan tindakan awal. Tindakan awal adalah sebelum ya. Pokoknya sebelum ya. Yang sebelum merujuk tuh apa? Kalau ada ya itu dulu gitu ya. Mengajarkan Antibiotik ibu juga melakukan. salah ya. Kalau misalkan kita menyarankan ibu tirabaring total aja gimana Bu? Sembuh nggak Salah. lukanya? Tidak. Tidak sembuh ya, tidak sembuh. Kalau kita minta ibu masa seperenium aja Bu, sembuh nggak? Enggak. Tidak. Jadi selamat ibu-ibu yang memilih D. 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 Mengajarkan perawatan luka perineum secara bersih, kompres es dan juga anjurkan duduk miring. Lanjut soal nomor 19. Oke, baik. Silakan teman-teman bidan semua dianalisa terlebih dahulu. Jika sudah menemukan kata kuncinya, harap bersabar terlebih dahulu ya. Dikip dulu nih jawabannya nih. Ini baru Bang Afi tampilkan untuk kolom pollingnya. Silakan dianalisa terlebih dahulu. Oke, waktu analisa sudah habis. Bang Afi langsung tampilkan kolom pollingnya ya, teman-teman bidan. Silakan bisa dipilih jawabannya di kolom polling. Yang pertama adalah permintaannya alternatif non farmakologi ya. Intinya dia minta non farmakologi. Jadi antibiotik analgesik salah. Yang memilih C sama D salah. Tapi nggak ada juga yang memilih itu. Ya keren ya, keren. Oke, yang kedua, apakah dengan kita mengajarkan ibu melakukan masa uterus ini selesai nyeri ringannya ibu-ibu teman-teman? Tidak. Oke. Ya, walaupun tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Jadi apakah mengajurkan ibu tirah baring untuk mengurangi nyeri? Tidak. Oke. Ada yang lebih tepat ya Bu, Tidak. yaitu apa? A. Latihan napas Latihan relaksasi. Benar, selamat ibu-ibu yang memilih A. Udah pada pinter-pinter, kayaknya nggak perlu ikut. Enaknya Kadang langsung try out menjebak aja ya. soalnya. Lanjut soal nomor Sering lupa. 20.
Oke, baik kita lanjut terlebih dahulu ya teman-teman bidan. Soal terakhir silakan dianalisa. Udah. Silakan Bang Muafi polling. Oke, Ah, Jadi silakan. semakin dekat dengan Ukom, ya kan, maka persiapan semakin matang. Artinya semua yang sekarang ibu-ibu merasa kok soalnya jadi makin gampang ya, gampang apa soalnya Mas Koko ini gampang-gampang ya? Bukan, tapi karena ibu yang sudah terbiasa. Gitu ya. Kata Yang kunci. pertama, ya benar. Yang pertama yang diminta adalah edukasi. Kalau edukasi memberikan antibiotik ini udah bukan edukasi. Udah gitu jawaban ini juga salah, ya kan? Tersisalah 4. Di antara 4 ini, manakah yang mampu menyelesaikan masalah? Sekali lagi ya Bu, soal UKOM itu dibuat dengan logika apakah opsi A ini menyelesaikan masalah di atas atau opsi B, opsi C, dan seterusnya. Kalau kita menyarankan ibu menghentikan menyusui, balik lagi ya, nggak benar ini Bu, salah langsung. Kalau kita mau minta ibu tirah baring aja Bu, gimana Bu? Hmm? Tambah parah. Oke, salah ya, jangan. Kalau kita pijet aja gimana Bu? Tidak. Tambah Tidak, oke. penjelasan. Selamat ibu-ibu yang memilih ah, Berapa orang tuh yang Ah, memilih A? 99% ya, 99%. Nah, udah pintar-pintar, Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik ibu-ibu teman-teman, itu dia pertemuan kita di Nifas. Minggu depan kita ketemu lagi dengan bayi, balita, dan anak prasekolah. Kasus-kasusnya, ya rujukan utamanya saya menggunakan MTBS ya Bu. Kita akan bahas MTBS dan juga tumbuh kembang anak. Nanti lebih banyak dari situ pembahasannya. Ya menurut bocorannya juga gitu. Itu aja Bu. Jangan lupa kapan bukunya. jadwalnya itu Mas Koko? oke Kalau ya Mas. kalau kelas Sultan itu dibuka lagi hari Rabu dan hari Kamis Bu. Jadi setiap Rabu dan Kamis jam 2 siang. Untuk ibu-ibu yang belum punya buku yang kemarin saya ceritain itu ya, segera karena tadi infonya tinggal 40-an aja. Jadi langsung hubungi tim Optimal atau udah terima link itu ya pendaftaran Ya, pemesanan Mas. buku. Mm. Udah pesan. Iya kalau Nah, kalau sudah pesan berarti ibu lah ini yang memesan di antara 100 orang tadi itu. Pokoknya sisa 40 gitu aja ya, Bu. Kemudian yang kedua saya minta tolong nanti kan file ini mudah-mudahan sih nyampe secepatnya ya. Begitu menjelang ujian tolong dibaca ya, Bu, catatan-catatan dari saya itu. Dikirim Nanti kapan? kalau Kok? Pasti. eh, untuk bukunya beserta catatan itu diprediksi dikirim paling lambat minggu depan, Bu, tanggal 12 sampai tanggal 13. Sekarang udah lagi dalam proses cetak. Dikirimnya Eh, baru minggu depan, Mas Coco. iya, yang pertama adalah karena Mungkin libur ya, tanggal Bu. 14 Mas Koko. Libur. Kenapa, Bu? Jauh loh Mas. Jumbo Iya, apa sampai? tapi intinya paling lambat tanggal 20 itu udah sampai di tangan ibu-ibu semua. Jadi Telat dong, Mas Coco. Telat eh, dong. Kan sekali persiapan lagi ya kita Bu, bukan tryout. sekali lagi Bu, tujuan kita bukan lulus Bukan tryout tapi tryout, tujuannya tapi lulus UKOM. hukum. Ya, Tetap ya Mas semangat Coco. ibu-ibu, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi hari Rabu depan. Dadah, Terima kasih, assalamualaikum. Mas. Makasih Mas Sehat Koko. selalu. Waalaikumsalam, makasih Mas. Dengan senang hati Bu. Tanya, Mas. Oke, terima kasih teman-teman Mas, perawat semua. untuk kelas Sultan ini nanti Iya, kayak ini. Ada yang ingin ditanyakan?